Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Dua warga negara Pakistan terancam dideportasi oleh kantor imigrasi Blitar karena memaksa minta sumbangan kepada warga. Kedua WNA itu meminta dengan dalih untuk bantuan Palestina, padahal digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dua warga Pakistan yang ditangkap berinisial MI dan MA dibawa ke kantor imigrasi kelas 2 Blitar. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Kanigoro, Blitar. Kedua WNA ini meminta uang dengan cara memaksa pada sejumlah warga dan lembaga sosial di Kabupaten Blitar. Kedua pelaku berdalih uang sumbangan akan disalurkan ke Palestina. Namun uang sumbangan untuk Palestina itu ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan penyelidikan, kedua pelaku juga melakukan hal serupa sejumlah kota. Petugas imigrasi masih terus menyelidiki kasus penipuan yang dilakukan kedua warga Pakistan itu. Akan bisa kita kenakan pasal keimigrasian yang nantinya akan kita lakukan tindakan pro-justisia. Secara izin tinggal seperti apa, Pak? Izin tinggalnya masuk melalui Juanda, Surabaya, kemudian berkeliling Indonesia sampai dengan Palembang ke Jakarta. Izin tinggalnya habis, dilakukan perpanjangan di imigrasi Jakarta Timur sampai dengan mereka berkeliling kembali di Tulungagung. Terindikasi di Tulungagung ada aduan warga yang merasa resah atas donasi yang sifatnya memaksa. Akhirnya kita lakukan penyelidikan, kita buntuti sampai dengan kita tangkap, kita amankan di daerah Kanigoro kita. Meski visa dan izin tinggalnya masih berlaku, kedua WNA ini terancam dideportasi oleh kantor imigrasi kelas 2 Blitar ke negara asalnya. Sebab keduanya menyalahgunakan visa kunjungan untuk menghasilkan uang. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Dua pemuda di Surabaya dibekuk oleh polisi karena nekat berbuat asusila terhadap gadis di bawah umur. Modusnya para pelaku mengajak korban ke tempat kos dan mencekoki korban dengan minuman keras. Dua pemuda harus berurusan dengan aparat Polrestabes Surabaya karena berbuat asusila terhadap anak di bawah umur. Kedua tersangka ditangkap polisi di rumahnya masing-masing. Modusnya kedua pelaku mengajak korban ke tempat kos. Kemudian korban dirayu dan dicekoki minuman keras. Saat korban terpengaruh alkohol, kedua pemuda lalu bertindak asusila terhadap korban. Korban yang masih kondisi mabuk kemudian diantar pelaku ke rumahnya. Orang tua korban yang geram dengan ulah kedua pelaku akhirnya melapor ke polisi. Mereka ini berempat berteman, ya, korban sama ada satu lagi CA, temennya, cuma tuh kakak kelas. Kalau yang dua ini, satu sudah tamat, satu belum, masih sekolah, kelas 2, sekolah menengah atas. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Pemuda penyebar foto dan video asusila anak di bawah umur ditangkap aparat Polresta Malang Kota. Modusnya pelaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi kencan di media sosial. Akibat kasus ini korban mengalami trauma dan takut masuk sekolah. MS, pemuda berusia 24 tahun warga Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ini akhirnya dibekuk aparat Polresta Malang Kota. Pelaku ditangkap di tempat kerjanya di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku harus berurusan dengan polisi karena nekat menyebarkan foto dan video asusila korban anak di bawah umur di media sosial. Modusnya pelaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi kencan di media sosial. Lalu pelaku merayu korban untuk mengirimkan foto atau video bersifat pribadi. Selanjutnya pelaku terus meminta korban melakukan hal serupa. Saat korban menolak, pelaku emosi dan nekat menyebarkan foto dan video sensitif tersebut ke media sosial. Akibat kejadian ini korban mengalami trauma hingga takut masuk sekolah. Mengirimkan foto-foto yang mengandung muatan keasusilaan. Foto-foto bagian-bagian pribadi korban dikirimkan ke pelaku. Namun bukan pelaku ini berhenti, justru semakin memanfaatkan korban untuk bisa memenuhi keinginannya. Jadi ketika pelaku ini ingin video call atau meminta sesuatu tidak dipenuhi, maka mengancam korban, nanti foto-foto kamu yang kemarin akan saya sebarkan. Tersangka dijerat
Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Korupsi anggaran dana bantuan senilai 175 juta rupiah, Kepala Desa Tulung Agung ditahan. Saudara, tetaplah bersama kami.